السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita merujukan hadis pada bab al-muraqabah yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Sudah kita sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan sebuah doa kepada kita semua, yang mana doa ini diajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah agar meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan itu kebaikan yang disegerakan, yaitu di dunia, maupun kebaikan yang ditangguhkan nanti di akhirat. Baik kebaikan itu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, kecuali hanya Allah yang tahu. Begitu juga berlindung kepada Allah dari keburukan, segala keburukan, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Baik keburukan itu yang sudah diketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Juga diajarkan lanjutan doanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang Nabi pernah berlindung darinya. Kemudian diajarkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syurga dan segala hal yang mendekatkan diri seorang hamba kepada syurga, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Karena perkataan itu bisa mendekatkan orang kepada syurga, sebagaimana itu menjerumuskan seorang kepada neraka. Begitu juga perkataan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari neraka, baik dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala keputusan Allah yang telah Allah tetapkan kepadanya itu kebaikan. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Ya. Doanya adalah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu wa ma lam a'lam ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuk wa a'udzu bika min syarri ma ista'adha bihi 'abduka wa nabiyyuk. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وأنا وأسألك أن تجعل ما قضيت كل قضاء قضيته لي خيرا. Hadirin yang saya muliakan, itu doa mesti ya, kita juga mengikutinya, sebagaimana Nabi telah mengajarkan kepada istrinya tercinta, dan itu merupakan ajaran doa kepada umatnya. Itu doa yang sudah mencakup segala-galanya. Kalau kita mau hitung satu-satu kebaikan, misalnya apa saja sih Nabi telah minta kepada Allah kebaikannya?
Kita hitung satu-satu capek, banyak. Ya, mungkin kita pun nggak mampu menghafalnya. Tapi doa Nabi itulah. Nabi itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, maknanya padat. Coba lihat, satu hadis Nabi berapa banyak ulama mensyarah di zaman ke zaman. Ya, dari syarahan yang singkat sampai syarahan yang lebar. Luar biasa. Jadi, permintaan yang paling baik itu permintaan Nabi. Dan Nabi adalah manusia terbaik. Tentu yang diminta pun yang baik-baik. Ya, jadi, itu cara singkat doa. Ya, sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan kita sejumlah doa. Nah, kalau berdoa kadang banyak pantunnya. Puisinya panjang. Oh, panjang sekali. Ya. Ini sebenarnya tidak juga demikian. Baik, lanjutan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu pun mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini, kalimat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Fatihah. Yang senantiasa kita baca dalam salat kita. Namun kadang kita sering lalai apa yang kita ucapkan itu. Nah, kalau orang tahu apa isi salat dan apa bacaan salat, dia enggak akan mau tinggalkan salat. Meminta apa-apa ada dalam salat. Ada dalam salat. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan salat fardu berapa kali sehari, berapa rakaat, berapa kali kita baca, tambah lagi salat sunat. Berapa kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun seringnya kadang hati kita ini lalai pada maksud ayat yang kita baca. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hanya tinggal dia pun dengar baca dia. Ya, padahal subhanallah kalimat surah Al-Fatihah itu dari awal sudah ada muqaddimahnya, muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Setelah itu kita minta Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, seterusnya. Maka dikatakan ini sesuai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Wa hadza huwa ad-din. Kata para ulama, inilah din. Inilah din. Jalan hidup kita inilah. Agama inilah dia. Wa hadza huwa ad-din. Din itu dikatakan dinul Islam, itulah ibadah, al-ibadah dan al-isti'anah. Ibadah dan al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini din. Bukan ibadah, tapi mohon pertolongannya kepada selain Allah. Sampai melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Apa fungsi ibadah dibarengi dengan kesyirikan? Batal. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Gugur semua. Gugur semua amalan tersebut. Pahalanya hilang semua. Makanya din itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau punya kitab membahas masalah ini luar biasa. Luar biasa. Ya, ulama ketika membahas, menelusuri sebuah satu firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memang lezat-lezat dengannya. Ya, mereka berlezat-lezat dengan itu. Oh, masyaallah. Wa hadha huwa ad-din. Maka ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah juga memohon pertolongan itu hanya bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada kita jemaah sekalian, yang hari ini sedang kita rasakan. Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam urusan agama kita. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir kita hari ini kemari, hari-hari kita salat bukan karena hebatnya kita. Bukan karena hebatnya kita. Tapi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sana banyak orang yang lebih hebat daripada kita, lebih sehat daripada kita, lebih bugar daripada kita?
namun nggak sampai. Nggak sampai. Ini nikmat besar. Andaikan kita paham begitu besar nikmat agama, mungkin kita tidak akan pernah senantiasa mengabaikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Tapi itulah kadang kekurangan kita, kadang lalai. Seakan-akan nikmat agama ini bisa tergantikan dengan nikmat dunia. Padahal nikmat dunia tidak apa-apanya. Nikmat dunia itu akan mengikuti nikmat agama. Nikmat dunia itu akan mengikuti nikmat agama. Ya. Makin bagus agama seseorang, makin dia syukuri nikmat Allah berikan kepadanya, termasuk nikmat-nikmat dunia yang diberikan. Hadirin yang saya muliakan. Maka wala malja, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dari pembahasan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah makin memberikan makna terhadap salat kita ketika membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makin memberikan nilai perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengutamakan permintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari manusia, ingat Allah yang menghadirkan dia kepada kita. Maka yang memberikan pun jangan pernah mengatakan untung nalung beri. Hana puan pekernya, main akan untung nalung beri. Kira bersyukur, kita bersyukur. Allah menghadirkan saya untuk bisa membantu sahabat ini, saudara ini. Allah yang hadirkan kita. Ya. Maka hadirin yang saya muliakan, ini satu nikmat yang luar biasa yang bisa kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Ini nikmat agama, ini pertolongan Allah paling besar sekali. Coba baca sejarah orang mencari agama apa. Orang mencari agama, orang mempelajari agama. Dia berpuluh-puluh tahun berkubang dalam kesesatan. Berpuluh-puluh tahun dia berkubang dalam zona hitam kesyirikan. Sehingga dia ketika mendapatkan nikmat agama, dia bersyukur kepada Allah. Sampai ada yang menyalahkan, kalian orang muslim salah. Kenapa? Selama ini kalian membiarkan aku dalam kesesatan, tidak pernah kalian ingatkan aku. Saking dia merasa terlambatnya mendapatkan agama itu. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Maka kita lihat lanjutan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Luar biasa. Hubungan korelasi antara kalimat tadi dengan sabda Nabi yang berikut ini. Ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian. Kalau saja umat semua itu berkumpul bersatu ala an yanfa'uka bi syai'in, bersatu untuk memberikan manfaat kepada kalian, memberikan sesuatu manfaat kepada kalian walaupun kecil mungkin, lam yanfa'uk, mereka sungguh tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan, maka baru bisa berasakan manfaat. Kalau tidak, Allah tetapkan tidak, maka tidak bisa. Tidak bisa. Maka kalau orang kalian makan mutirah atau bantu, mutirah atau tolong, orang pula kadang sebaliknya. Ada orang bersatu untuk menolong, kadang enggak mampu menolong. Kadang dia orang ini tertolong dengan sesuatu benda mati mungkin yang kita lihat. Orang nak tolong orang buhu apa? Tenggelam dia di sungai atau di laut. Orang menolong kadang enggak bisa tolong. Allah hadirkan kadang seekor, kadang Allah hadirkan kayu atau Allah hadirkan ikan. Ada puak.
sekian tim datang menolong, enggak mampu menolong. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat. Wa in ijtama'u ala an yadurruk, begitu juga ketika orang ingin memberikan bahaya kepada kita, mereka bersatu semua ingin memberikan bahaya. Lengkap dengan senjata mereka, semua lengkap dengan sudah mereka atur. Mau dibawa ke mana? Semua tim itu sepakat untuk mencelakai seorang hamba. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan, tidak mentakdirkan hamba ini akan dicelakai, akan disakiti, tidak akan tersakiti, tidak akan tersakiti. Itu banyak kisah. Ada kisah hadis yang disebutkan. Banyak kisah seorang ashabul ukhdud, di antaranya ada kisah yang disebutkan dalam banyak kitab para ulama, ketika orang ingin mencelakai seseorang tidak ada yang mampu mencelakainya. Seperti saya bilang tadi, kadang manfaat itu datang dari seekor binatang yang buas, namun jinak di hadapan seorang hamba